Sambil kita menunggu yang lain, saya akan coba share screen. Di sini ada materi tentang siklus hidup produk atau produk life cycle ya. Jadi mana ini? Nah ini ya, jadi bahwa dalam suatu atau dalam ekspor impor itu pasti ada siklus atau yang disebut dengan siklus hidup produk ya, atau produk life cycle. Nah, di sini siklus hidup produk atau produk life cycle atau PLC di sini adalah perjalanan penjualan dari suatu produk dalam masa hidupnya. Siklus hidup produk merupakan suatu konsep penting dalam yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Ya, jadi dalam arti hidup di sini bukan hidup kayak makhluk hidup atau gimana ya, cuman di sini keberlangsungan produk tersebut. Jadi perjalanan penjualan dari suatu produk dalam masa hidupnya gitu kan ya. Jadi selama produk itu masih diterima masyarakat, berarti produk itu masih hidup bahasanya gitu ya. Kemudian di sini ada suatu produk dikatakan memiliki siklus hidup didasari oleh kenyataan bahwa produk memiliki umur yang terbatas ya. Suara saya jelas enggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, lanjut. Produk memiliki umur yang terbatas. Maksudnya, suatu produk itu ada yang disebut dengan nilai ekonomisnya. Jadi kalau teman-teman misalkan membeli suatu produk, anggap aja produk elektronik, itu ada masa atau umurnya, berapa sih nilai ekonomisnya gitu ya. Kalau di atas produk mesin itu, mesin taruhlah misalnya kita beli laptop, itu umur atau memiliki apa ya, nilai ekonomisnya itu 5 tahun. Jadi 5 tahun itu harus di-upgrade. Kayak gini, kayak contohnya kalau teman-teman beli motor, itu kan pasti setiap 5 tahun itu diganti nomor atau plat nomor. Nah, itu sama dengan dia memiliki umur atau istilahnya memiliki nilai ekonomis 5 tahun gitu. Jadi harus di-upgrade ya. Idealnya makanya kalau dalam ini kok suaranya feedback bentar. Jadi kalau dalam suatu kantor misalnya itu suka ada yang melelang komputer misalnya. Nah, itu karena memang dia si komputer itu sudah masa usianya, nilai ekonomisnya sudah habis. Jadi harus diganti, di-upgrade dengan yang baru. Nah, itu maksudnya ya. Jadi memiliki umur terbatas. Tidak selamanya, kalau selamanya ya perusahaan produk tersebut akan rugi. Jadi ada masanya ya. Kalau mungkin kalau kitanya rajin merawat produk itu bisa lama umurnya, tapi itu kalau secara apa ya, perhitungan dari ekonomisnya itu produk di atas yang harganya misalkan di atas sekian juta itu 5 tahun produknya, kayak AC, komputer, mesin cuci, itu maksimal 5 tahun. Ya, tapi kalau itu tidak jadi jaminan nunggu 5 tahun. Kalau kitanya tidak merawat produk itu ya bisa aja 2 tahun udah harus ganti misalnya gitu ya. Sama halnya dengan motor atau kendaraan aja kan, kalau kita rawat mungkin yang lain mah 5 tahun udah rusak, tapi kalau kita rawat motor atau mobil kita mungkin 5 tahun masih bagus gitu, baik itu mesinnya,
atau catnya mungkin ya, karena tergantung dari perawatan. Tapi udah ditentukan bahwa 5 tahun itu pasti kalau kendaraan kalau kita memakainya standar itu 3 tahun lah, 3 tahun tuh biasanya sudah diganti, misalnya akinya harus diganti, pin belnya harus diganti, mungkin bannya kalau sering pakai mungkin di bawah 3 tahun harus diganti. Nah, itu ada memiliki umur yang terbatas. Kemudian yang kedua, penjualan produk melalui berbagai tahap yang berbeda, masing-masing memberikan tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda bagi penjualnya. Ya, di sini bahwa penjualan produk itu memulai berbagai tahap yang berbeda tahapannya ya. Jadi ada kalau produk itu baru kan pasti ada promotion gitu ya. Promosi kemana-mana supaya produk kita dikenal ya. Terus kemudian ada kalau ada event-event ada peluang biasanya kalau teman-teman sering lihat adanya pameran-pameran itu dalam rangka memperkenalkan produk itu sebetulnya ya, atau pameran atau misalkan ada produk motor baru nih keluar launchingnya tahun sekian misalnya, itu ada pameran dibuka harga atau ada potongan harga bagi mereka yang membeli 100 produk pertama ada potongan gitu ya, istilahnya itu hanya strategi marketing. Jadi dalam ekspor impor atau kebijakan marketing juga sama, produk itu ada tahapannya ya. Jadi tidak langsung produk kita langsung diterima masyarakat, enggak juga ya. Jadi harus ada pengenalan. Coba kalau teman-teman main ke mall, itu suka ada yang nawar-nawarkan mesin pembuat kue, dia nawarinya kuenya, silakan dicoba ini hasilnya, ini mesinnya. Nah, itu adalah memperkenalkan produk sebetulnya ya. Di sini ada masalah yang berbeda ya, pasti masalah itu pasti ada aja ya. Semua hmm, apa namanya produk atau baik itu ekspor atau impor itu pasti ada masalah ya, berbeda masalah yang berbeda untuk sebagai bagi para penjualnya gitu ya. Apalagi ekspor ini kan kita berbeda negara, berbeda etnis juga ya. Mungkin kalau dijual atau produk kita diterima di Eropa misalnya, belum tentu diterima di eh, Asia atau kebalikannya gitu, atau di Afrika kan gitu ya. Kemudian di sini ada laba naik turun pada berbagai tahap siklus. Jadi yang namanya produk itu, penjualan produk itu pasti laba itu akan naik dan turun tergantung dari minat beli dari masyarakat ya. Jadi kalau ada bahasa kalau di ekspor impor itu dumping. Sebetulnya dumping ini adalah cara dulu zaman orang Jepang menjual produknya. Jadi dumping di sini produk yang dijual dalam negeri itu harganya lebih mahal daripada di luar negeri. Gitu. Sehingga eh, ada istilahnya apa ya? Ada istilah kita akan lebih banyak mengekspor ya, mengekspor keluar dari dumping. Nah, itu adalah pasti labanya naik turun. Jadi semakin lama produk itu beredar ya biasanya orang jenuh gitu, pasti ada titik eh, apa namanya turunnya ya. Jadi yang namanya laba itu bisa kalau pertama-pertama mungkin bagus ya penjualannya karena si konsumen belum tahu, tapi kalau lama-kelamaan produk itu sudah dikenal dan ada sisi kejenuhannya ya, ada sisi kejenuhannya. Jadi itu naik turun. Kemudian yang keempat, produk memerlukan strategi marketing, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda dalam
tiap tahap produk gitu. Sebentar ya, saya ganti handsfree dulu, nggak enak nih feedback suaranya. Bentar. Halo, masih ada suaranya? Masih, Pak. Oh, masih jelas nggak? Ya, Sama yang tadi bagus mana? jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Baik. Eh, yang berikutnya tadi tentang laba, ya pasti laba itu yang namanya penjualan pasti naik turun ya. Kemudian produk memerlukan strategi marketing tadi ya. Jadi strategi marketing di sini eh, bagaimana caranya kita memasarkan produk kita agar produk kita diterima sama konsumen akhir atau sama masyarakat. Ya, jadi harus jelas target sasarannya, harus jelas eh, di apa namanya kekuatan ekonominya di mana gitu, apakah kelas menengah atau kelas eh, bawah atau kelas atas ya. Itu ada strateginya. Strateginya bisa lewat media, bisa lewat personal selling atau sales promotion gitu. Mungkin kalau dulu belum ada media, orang lebih mempromosikan produknya lewat personal selling ya. Jadi banyak orang ke rumah menawar-nawarkan produk ya. Jadi satu mobil turun, karyawannya menawarkan ke tiap rumah. Mungkin itu begitu. Sekarang juga masih ada begitu, tapi nggak banyak. Karena sekarang pakai digital, IT, orang lebih mudah untuk memasarkan, memperkenalkan produk kita. Ya bisa lewat IG, bisa lewat Facebook, bisa lewat eh, apa namanya, banyak banyak inilah, banyak digital atau media yang bisa dipakai. Termasuk di sini ada strategi marketing, kemudian ada keuangan, manufaktur, ada pembelian dan sumber daya. Ya, jadi itu memerlukan semua. Kalau salah satu tidak ada juga tidak akan berjalan. Contoh, produk itu tidak akan jalan kalau tidak ada sumber daya manusia. Otomatis, karena kalau tidak ada SDM ya gimana produk itu mau dibuat ya. Walaupun ada robot misalnya, tetap untuk pemulanya pasti ada sumber daya atau manusianya dulu. Ya, robot itu hanya sarana untuk mempercepat supaya eh, yang tadinya harusnya dikerjakan satu produk itu lama sama 5 orang bisa satu robot misalnya, tapi tetap yang mengendalikannya ya tetap manusia ya. Mungkin kalau di yang lain bisa aja tidak memakai manusia lagi, kayak eh, misalkan pembayaran e-tol itu kan udah pakai mesin semua gitu ya. Nah, itu tidak akan jalan. Kalau skala pembelian, pembelian juga apalagi pembelian bahan baku untuk membuat produk kita juga itu pasti harus ada ya. Nggak mungkin kita sedia semua produk. Makanya kenapa Indonesia masih mengimpor apa ya, kayak eh, tepung-tepung apa itu yang tidak ada di Indonesia, atau ada walaupun ada juga sedikit eh, kuantitinya sedikit sehingga harus mengimpor dari negara lain ya.
Termasuk mungkin negara lain juga harus mengimpor dari kita atau kita yang mengekspor. Ya, jadi ada beberapa bahan penolong yang kita tidak bisa memproduksi sendiri dan harus impor. Makanya terjadilah ekspor dan impor. Cuman ada apa namanya dari pemerintah atau dalam hal ini presiden bahwa kalau bisa impor itu dibatasi atau kuantitinya dikurangi, ya. Kenapa? Karena tujuannya agar kita lebih memakai produk dalam negeri dulu, baru kita memakai produk dari luar. Pertama itu, yang kedua, kalaulah kita selalu mengandalkan impor, otomatis pendapatan negara akan kecil. Tapi kalau kita banyak ekspor, pendapatan negara akan besar. Sehingga presiden lewat menteri-menterinya, para pembantunya mengalu-alukan ya, mengalu-alukan itu apa ya, menghalu kata orang Malaysia itu mengalu-alukan. Jadi cintailah produk dalam negeri gitu ya, agar tadi supaya pemasukan itu tidak keluar negara gitu, tetap ada di negara kita. Itu dalam hal-hal tertentu, tapi ada yang hal-hal yang tertentu juga yang memang kita harus impor karena kita tidak mempunyai bahan baku itu gitu ya. Makanya yang seperti saya kemarin cerita contohkan kayak kendaraan mobil Agya. Nah, Agya itu sebetulnya belum murni dari Indonesia, cuman ada di situ produk yang buatan Indonesia sehingga harganya murah. Nah, itu tujuannya kan begitu. Jadi kalau nanti ke depannya produk itu selalu memakai produk dalam negeri, pasti harganya murah karena memang tidak kena namanya apa ya? eh, Kalau di rokok itu ada yang namanya kalau dia masuk ke kita gitu ya. Namanya apa ya itu. Jadi ada biaya tambahan untuk bisa masuk ke produk dari luar ke kita. Nah, berarti kan itu yang tadinya logikanya yang tadinya pendapatan dari penjualan itu sekian dikurangi dengan eh, biaya masuk produk dari luar ke kita, ya. Jadi kepotong. Tapi kalau kita selalu atau banyak menggunakan produk dalam negeri, ya otomatis pengeluaran untuk biaya keluar itu tidak ada, gitu ya. Nah, itu salah satu tadi contoh sederhana yaitu mobil, walaupun memang sekarang belum memasyarakat, tapi sudah banyak produk yang kendaraan yang separuh dari kita, separuh dari luar, yaitu mobil Agya, Alia, Ayla ya, Alia itu. Terus ada juga kalau dari Hondanya itu ada Brio Satya. Nah, itu kan makanya kenapa dalam produk itu dipasang dua emblem. Satu emblem dari eh, produk negara yang lain, satu dari Indonesia. Nah, itu karena memang di situ produk itu ada sebagian eh, apa namanya onderdilnya yang ada yang dibuat sama Indonesia. Kalau dulu itu kita hanya merakit saja, tetap produk onderdil semuanya dari luar. Kayak motor dulu kan ada yang namanya eh, pernah ada dulu motor-motor yang apa namanya yang full semuanya dari luar ada. Nah, kalau dulu mungkin mobil-mobil yang Honda misalkan semuanya dari Jepang, sekarang kan ada kita hanya merangkai. Kalau sekarang mungkin ada yang mencoba untuk memiliki atau on the deal kita membuat sendiri sehingga larinya ke harga akan lebih murah daripada semuanya ekspor dari luar. Ya, itu kaitan dengan
keuangan atau harga. Kemudian di sini ada siklus hidup produk terdiri dari 5 tahap ya. Yang pertama ada tahap penemuan dan pengembangan produksi. Jadi kalau anggap aja produk itu baru, pasti menemukan produk baru lah istilahnya ya. Jadi sehingga ada pengembangan produksi. Kemudian yang kedua tahap perkenalan, introduction ya. Tadi tahap pengenalan di sini bahwa produk yang kita temukan dan dimulai diproduksi itu harus dikenalkan sama masyarakat. Ya, tanpa adanya tahap ini ya masyarakat tidak akan tahu ya bahwa produk itu adalah produk A misalnya. Ya, contoh sederhana misalnya ada produk yang baru itu apa ya? Alat untuk misalkan memasak nasi ya. Kalau dulu kan alat memasak nasi itu untuk masak nasi. Sekarang ada inovasi lagi yang baru ya. Alat masak nasi itu ada yang memakai alat untuk rendah gula gitu ya. Rendah gula ini jadi beda dengan yang biasa. Jadi kadar gulanya lebih rendah. Nah, itu adalah produk baru. Jadi kan itu perlu dikenalkan. Akhirnya adalah adanya iklan, promosi ya lewat media atau lewat brosur atau mungkin kalau teman-teman misalkan masuk ke supermarket atau mall pastikan ada sales promosiannya ya para SPG itu menawarkan produk itu gitu ya sehingga masyarakat jadi kenal ya. Jadi dijelaskan dulu ini akan menurunkan kadar gula dengan ketentuan atau aturannya begini-begini gitu kan. Itu yang jelaskan orang yang memang sudah di-training untuk menjelaskan itu. Ya. Kalau dulu mungkin kulkas tidak ada yang membuat daya akan rendah, sekarang ada lagi yang keluar bahwa semakin lama kulkas itu nyala semakin nantinya semakin kecil ininya wattnya. Nah itu sekarang udah ada yang begitu. Jadi semakin ke sini produk itu semakin ada inovasi dan creativity ya. Nah, apa kaitan dengan ekspor impor ya ada pasti. Kalau kita bisa membuat produk yang inovasi, kita bisa ngejual ke luar gitu ya. Nah, makanya diperlukanlah teman-teman yang mempunyai inovasi dan creativity supaya produk kita supaya kita tidak hanya memakai produk orang lain ya, selalu jadi pengguna. Kita harus jadi pembuat ya, jangan hanya pengguna atau pemakai. Kemudian yang ketiga ada tahap pertumbuhan atau growth. Di sini growth ya, pertumbuhan. Dalam arti masa pertumbuhan ini setelah produk itu dikenali sehingga akan banyak orang yang kenal dan tahu dan akan banyak yang akan mencoba, apalagi introduction-nya itu menarik ya atau perkenalannya menarik sehingga orang akan tertarik untuk membeli sehingga timbullah adanya pertumbuhan. Jadi naik kurvanya naik ke atas. Kemudian nanti ada tahap di atas itu tahap kedewasaan namanya maturity ya. Jadi itu ketemu di puncaknya. Jadi si produk itu sampai diperkirakan biasanya orang-orang ekonom-ekonom itu para pakar itu bisa memprediksi ini produk kalau saya contohkan tadi penanak nasi yang kadar gula rendah itu puncaknya akan ada di tahun 2023 misalnya. Desember 2023. Nah, nanti ada saat tahap penurunan atau decline. Karena apa? Karena orang udah pada tahu dan udah jenuh. Mungkin juga karena atau ada produk baru yang lebih bagus dari produk yang saat ini gitu. Itu terjadilah penurunan atau decline. Jadi
kurvanya menaik gitu ya, kayak gunung gitu, nanti di puncak itu tahap kedewasaan, orang udah mulai jenuh tuh dengan produk itu, turun. Kalau handphone dulu mungkin sebelum handphone Cina masuk, Sony Ericsson itu sempat sampai tahap kedewasaan. Tapi semakin berjalannya waktu, banyaklah handphone-handphone yang produk Cina yang lebih murah dan lebih canggih ya, yang ada kameranya juga lebih bagus misalkan. Harganya bisa lebih rendah, akhirnya si Sony Ericsson itu mengalami decline, penurunan, terus merosot. Ya, jadi kalau dari produk Sony Ericsson tidak mengadakan innovation atau adanya produk creativity, ya pasti akan tergerus sendiri gitu dengan produk Cina. Makanya sekarang di era global ini, Cina menguasai perekonomian dunia sekarang, ya. Yang seperti saya pernah cerita di kelas ini atau di kelas lain saya lupa, itu dulu ada produk Apple. Apple itu kan Apple ya, Apple itu kan bagus, produknya mahal. Kemudian masuklah produk Cina ke Indonesia, dan si Apple itu dirajang, tahu dirajang, dipotong-potong, jadilah bentuk simbol atau emblem Xiaomi. Nah, itu kan suatu inovasi. Begitu canggihnya orang Cina bisa menguasai pasar global. Sehingga produk Cina itu laku keras di Asia dan dunia. Itu kan. Itu salah satu contoh yang memang itu ada kaitan dengan tahap-tahap atau 5 tahap ini. Gitu ya. Jadi terus aja menginovasi. Coba sekarang teman-teman perhatiin aja, kendaraan aja setiap tahun pasti berubah atau inovasi. Yang tadinya bentuknya kaku jadi bagus, yang tadinya ini jadi itu, yang tadinya pakai kunci sekarang udah nggak pakai kunci kan gitu. Mobil aja sekarang kan nggak usah pakai kunci, udah pakai tombol. Itu kan suatu penemuan inovasi yang setiap tahun itu pasti ada perkembangan, ya. Ya sekarang kayak misalkan apa namanya, lift di suatu gedung. Dulu mungkin ya itulah impact atau dampak positif dari pandemi itu ada positif dan negatifnya. Salah satunya positifnya, dalam lift ini kan kalau dulu sistemnya kalau mau ke atas pijit panah atas, mau ke bawah pijit panah bawah. Itu kan nempel tangan itu. Karena ada anjuran dari pemerintah bahwa kita harus menjaga eh, apa namanya, kesehatan ya, untuk supaya tidak menular lah waktu itu corona itu, akhirnya dibuatlah alat dengan eh, apa, bukan sentuhan tangan, malah nggak nyentuh tangan itu, hanya tangannya di apa ya, bahasa orang kitanya dilambaikan ke bawah, nanti yang nyala panah yang bawah. Kemudian dilambaikan ke atas yang nyala panah yang atas. Sekarang begitu. Jadi nggak usah menyentuh, protokol kesehatannya akan terjaga, ya. Sekarang udah begitu di gedung-gedung atau di kantor, mungkin di mall masih ada sistem ini ya, apa, pakai tombol gitu. Tapi kalau yang udah canggih sekarang pakainya tadi, kayak teman-teman kalau masuk ke mall aja kan parkirnya nggak dipijit kan, hanya dilambaikan tangan keluarlah apa, tiket parkir. Itu sama begitu. Ya, itu adalah perkembangan innovation. Jadi semakin banyak produk kita yang diinovasi, kita akan lebih besar peluang untuk mengekspor produk-produk kita. Ya, produknya bisa fashion, bisa elektronik, bisa otomotif, bisa makanan, banyak lah. Ya. Nah, di sini apa nih? Ini hanya kasus, di sini kasus memasarkan produk baru. Perusahaan X ingin memasarkan produk baru dengan nama Aulin. Ya.
Anda sebagai manajer pemasaran diminta untuk memasarkan produk Aulin tersebut. Bagaimana strategi pemasaran Anda dilakukan terhadap produk Aulin tersebut? Nah, ini banyak strategi yang di apa namanya ditempuh ya. Di sini ada karakteristik di sini dari mulai perkenalan tadi, tahap perkenalan, jadi penjualannya sangat rendah. Karena apa? Karena kita baru mengenalkan produk itu, gitu ya. Nah, pertumbuhan penjualan meningkat cepat setelah diketahui si produk itu, barulah masyarakat tertarik dengan adanya perkenalan atau introduction tadi, sehingga penjualan melejit meningkat. Ya, seperti teman-teman analisis saja dulu mobil itu kan mahal. Sekarang setelah keluar ada yang namanya mobil murah, itu penjualan meningkat tajam. Kenapa? Karena orang yang tadinya tidak bisa membeli produk mobil dengan adanya produk eh, apa namanya yang mobil murah itu, akhirnya orang yang kemampuan orang itu yang tadinya tidak bisa membeli jadi bisa membeli sehingga penjualannya meningkat ya. Nah, di sini ada tingkat kedewasaan atau tahap kedewasaan puncak penjualan ya. Dulu mungkin waktu mobil Agya, Ayla atau Kalia itu baru keluar, itu pasti melejit. Tapi di suatu titik, gini aja deh, contoh yang sederhana mobil EPP. Dulu waktu zaman-zaman baru keluar EPP udah booming ya, kemana-mana orang di perkantoran pakai EPP ya. Tapi setelah adanya inovasi yang lain dan ada di tingkat kedewasaan tadi, akhirnya dia adanya penurunan penjualan. Bahkan sekarang orang udah jarang-jarang memakai EPP ya. Itu produk itu kan yang dari EPP itu kalau nggak salah dari apa ya, dari Daihatsu atau dari Pak saya atau dari. Nah, terus di sini ada biaya dalam perkenalan, pasti biaya tinggi karena yang namanya promosi itu harus membutuhkan biaya ya. Eh, kita kan baru mengenalkan produk, otomatis bikin brosur, bikin spanduk, bikin konten, bikin iklan-iklan di drone itu yang apa yang di TV-TV yang di pinggir jalan itu kan mahal itu. Nah, itu pasti biaya tinggi. Pertumbuhan biaya rata-rata per pelanggan, pelanggan. Jadi maksudnya di sini tadi berkaitan dengan biaya yang tinggi, akhirnya eh, pengaruh ke penjualan barang itu sendiri ya, ke harga. Nah, setelah adanya eh, diketahui lah barang itu, akhirnya karena yang namanya biaya promosi itu walaupun memang kontinu, yang pertama yang besar, tapi kesananya tinggal apa ya bahasanya, tinggal memperbaiki atau menambah mengurang gitu ya. Biasanya yang pertama yang besar. Makanya di sini biaya rendah per pelanggan di sini yang di tingkat kedewasaan. Akhirnya setelah mereka tahu semua dan promosinya udah bagus, adanya penurunan biaya untuk promosian. Laba, di sini laba ini pasti kalau namanya perkenalan itu rugi dulu kalau bahasa kitanya. Rugi dulu dalam arti tidak rugi benar-benar rugi ya, dalam arti minimal BEP itu udah bagus. Kemudian masa pertumbuhan itu meningkat, kedewasaan laba sangat tinggi, kemudian terjadilah penurunan karena orang jenuh lama-lama dengan produk itu. Di sini ada dari pihak pelanggan ini adanya perkenalan inovasi di sini. Ya, jadi kalau ada inovasi-inovasi tadi misalnya televisi
Dulu tidak ada pakai USB, sekarang pakai, itu kan inovasi. Ya, di pertumbuhan ada pemakai awal, kedewasaan ada mayoritas menengah, kemudian penurunannya pemakai terlambat dalam arti udah mulai rame, ya yang lama-lama pelanggan ya ketinggalan. Mungkin bagi mereka yang keadaan ekonominya pas-pasan bisa memakai produk itu, tapi nanti setelah harganya turun. Karena udah lama-lama kan kejenuhan itu ada sehingga harga akan turun. Dan yang terakhir di sini ada pesaing, ya. Pesaing di sini sedikit ya dalam perkenalan di sini, ya walaupun memang sama-sama ini, tapi kalau kita memperkenalkan produk yang inovasi ya pesaingnya sedikit. Kenapa sedikit? Karena tadi pesaing juga kalau mau banyak harus inovasi juga gitu. Nah, jumlahnya bertambah, kalau di pertumbuhan cuman di kedewasaannya jumlah stabil mulai menurun sehingga di penurunan jumlahnya akan menurun. Tadi di tingkat kedewasaan ini adalah tingkat paling puncak ya. Nah, jadi adanya kejenuhan di situ sehingga orang akan jenuh dengan produk itu dan turun. Kalau bahasa orang kitanya udah bosan gitu ya. Ya mungkin waktu pertama yang namanya apa ya, kita ambil contoh apa ya, kalau tab aja, kalau dulu mungkin belum ada tab, pas tab keluar wah rame kan orang, tapi sekarang udah biasa kan orang, udah banyak gitu ya. Nah, kalau kita lihat di penjualan barang-barang yang otomatis itu, yang swalayan itu, dulu mungkin teman-teman pernah lihat di tiap kampus itu ada yang namanya Blue. Blue itu tempat kayak kulkas minuman yang kalau kita mau beli kayak masukin uang terus keluar barangnya kan gitu kan. Kalau ada di tempat koridor di busway di Transjakarta suka ada, tidak ada harganya, kita tinggal eh, tombolnya yang mana, kemudian dimasukin uangnya berapa, tapi uangnya dalam arti uang harus yang pas ya, nggak mungkin ada kembalian. Tapi kalau di Blue itu pakai aplikasi sehingga kalaulah kita masukin uang 50.000 tapi pembelian hanya 20 berarti ada saldo 30 gitu. Nanti bisa dipakai lagi. Nah, itu adalah suatu inovasi produk. Jadi orang tidak harus lagi ketemu orang beli. Sekarang di pinggir jalan aja orang bisa beli kan gitu. Ya, dampak negatifnya apa ya? Negatifnya akhirnya banyaklah pengangguran karena yang tadinya dikerjakan orang sekarang udah enggak. Karyawan tol yang dulunya sama orang sekarang udah sama mesin. Jadi orang makanya karyawan tol waktu saat itu setelah di launching otomatis ya banyak yang apa ya, bukan dipecat ya, banyak yang dirumahkan. Kalau orang lebih lebih bijaknya bukan dipecat ya, tapi dirumahkan. Ya, ya intinya sama aja dipecat sebetulnya, diberhentikan dengan hormat ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, teman-teman silakan. Sebelum dilanjut atau kita sampai jam berapa sepakat, ini ada jam 20.27 masih ada, kita tambah deh jadi 20.45, masih ada 20 sekian menit, 18 menit. Silakan ada yang didiskusikan sampai di sini. Ada yang ditanyakan. Ini teman-temannya masih pada ada kan? Piki mana Piki? Oh, Yuliana ada. Bisa dibuka kameranya dulu, mau di screenshot buat laporan kepada dia boleh kalau bisa, kalau enggak pun tidak masalah. Saya lagi di kerjaan ya Pak, jadi nggak bisa Ya, off. ya, oke nggak apa-apa. Ini saya kok Pak, ini rembang-rembang begini ya, harus dibuang dulu ini backgroundnya. Nah ini nih. Nah,
Oke, ini kita screenshot 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Udah, kalau mau ditutup lagi boleh. Ada yang ditanyakan teman-teman yang lain mana? Ini cuma ada 9 orang. Apakah ada berapa orang jumlah mahasiswa di kelas ini? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Masih ada waktu beberapa menit. Kita sampai jam berapa nih sepakatnya, teman-teman? Sampai jam 20.30 atau 20.45 atau mau jam 2 jadi 21 atau mau jadi jam 22, terserah. Kalau saya ini kan sebagai penjual, teman-teman sebagai pembeli. Ya, kalau jualan tapi pembelinya nggak ada ya sama dengan bohong. Tergantung pasar. Silakan, ada yang ditanyakan dulu? Jadi intinya kalau kita banyak menginovasi produk, kemungkinan kita mengekspor barang atau produk itu akan besar. Sehingga impact-nya apa? Pendapatan negara juga akan meningkat. Ya, pendapatan perusahaan kita akan meningkat, produk kita akan dikenal di luar, dan impact ke negara juga akan meningkat pendapatan buat negaranya. Ya, jadi intinya kita jangan berhenti untuk berinovasi. Ya, nah ini salah satu strategi marketing. Ya, jadi kalau kita mau bisa mengalahkan para kompetitor kita, ya kita harus berinovasi. Ya, baik itu produknya apa ya terserah, mau makanan, mau fashion, mau elektronik, mau otomotif, ya yang kira-kira terjangkau. Ya dalam arti terjangkau di sini ya kalau kita sebagai orang entrepreneur pemula ya harus mempunyai rencana yang terarah ya. Jangan sampai wah nanti gimana nanti aja yang penting ada uang gitu. Enggak juga ya. Karena yang namanya eh, menjadi seorang jiwa entrepreneur itu bukan mengandalkan uang. Modal di sini bukan hanya uang tapi modal ide, modal lokasi, modal untuk eh, promosi termasuk produknya gitu atau modal untuk apa namanya masukan-masukan dari orang-orang yang sudah maju, orang-orang yang sudah berhasil itu perlu juga modal juga ya. Minimal kita mengenali dulu yang namanya produk itu. Nah, itu sehingga kita setelah kita bisa mengenali, kita bisa membuat strategi marketingnya ya. Sekarang lebih mudah lah, nggak kayak zaman dulu. Ya, sekarang kan eh, orang orang kalau mau nikah aja sekarang kan tidak harus pakai undangan. Cukup lewat WA. Itu kan lebih murah. Kalau dulu kan orang pesen undangan 100 atau 500 piece gitu ya. Atau 1.000 tergantung ini dan biayanya besar. Semakin bagus semakin mahal. Sekarang kan walaupun bagus juga kan lewat media lebih murah dan itu lebih terjangkau dan lebih cepat nyampe, nggak usah pakai ongkir atau jasa pengiriman gitu ya. Kalau di luar kota cukup klik satu bisa sekaligus orang banyak. Itu salah satu inovasi sebetulnya karena memang sekarang udah zamannya digitalisasi ya. Jadi semuanya udah digital. Jadi dulu mungkin zaman-zaman saya masih kuliah itu bikin skripsi pakai mesin ketik
Jadi kalau bayangin aja teman-teman, kalau kita salah mengetik di tengah-tengah, ngetik ulang dari atas, ya kan? Kalau sekarang kan enak, tinggal salahnya diedit, diganti, print langsung. Dalam hitungan menit, bahkan tidak sampai 1 menit sudah bisa di-print ulang. Kalau dulu enggak, makanya dulu yang namanya Tipex itu laku. Karena kalau salah di Tipex. Jadi yang namanya betul-betul draft skripsi itu banyak Tipex biasanya, ya. Dan Tipex juga ada yang cair, ada yang Tipex-nya mungkin teman-teman belum ngalami ya, Tipex yang sesuai dengan hurufnya gitu. Jadi tinggal ditempelin, kita ketik ulang itu. Jadi lebih bersih gitu ya. Itu ada. Kalau sekarang udah kayaknya teman-teman zaman milenial ini, apalagi zaman chat ini udah tidak mengenal yang namanya mesin ketik kayak gitu. Sekarang udah digitalisasi, udah tinggal print, bahkan tinggal nggak usah pakai disket, tinggal kirim lewat Bluetooth udah jadi ya. Silakan ada yang menanyakan? Teman-teman mangga silakan diskusi. Yang tadi saya ada tahapan-tahapan dari kehidupan produk. Jadi intinya setelah kita sama-sama membaca materi bahwa kehidupan produk itu menunjukkan bahwa produk itu dari awal perkenalan sampai ke decline atau penurunan kembali. Itu adalah usianya si produk, umur lah bahasanya, umurnya. Ya, jadi kalau teman-teman punya handphone yang harganya di atas 3 atau 2 juta, itu nilai setelah diprediksi sama pakar ekonomi itu, ya mungkin suatu saat saya akan tunjukkan ininya, apa namanya, dasar hukumnya ya. Kalau udah 2 tahun atau 3 tahun, nilai ekonomi sudah habis. Jadi itu harus diganti, gitu. Ya, harus di-upgrade, bukan berarti diganti sama yang baru, ya kalau ada uang ya diganti yang baru, kalau nggak ada ya di-upgrade lah, gitu. Ya, jadi ada nilai-nilai ekonomis yang memang udah saatnya, makanya jangan heran kalau ada motor yang udah 3 tahun harus sudah diganti aki, harus sudah diganti ban, itu memang nilai ekonomisnya udah habis, ya. Ya logikanya kalau tidak ada nilai atau umur ekonomi suatu produk, ya nanti perusahaan itu akan bangkrut lah. Ya tidak akan memproduksi lagi ban, tidak akan memproduksi lagi aki, ya. Makanya kalau motor, anggap aja mau cari contohnya motor sederhana, itu kalau udah 3 tahun atau mendekati 4 tahun pasti aki harus sudah diganti. Karena memang nilai ekonomis aki itu 3 sampai 4 tahun, ya. Apalagi sekarang udah modelnya akinya udah aki kering. Dulu mungkin kalau aki basah, kalau kita rajin membersihkan, rajin ngisi air aki akan awet. Sekarang kan mau nggak dibersihkan, yang penting sekarang diangetin diangetin gitu. Dan itu udah waktunya habis ya habis gitu ya. Itu namanya nilai ekonomis atau nilai umur dari suatu produk. Jadi ada tahap perkenalan, introduction, tahap eh, ada maturity ya, atau tahap kenaikan, terus ada tahap decline, penurunan, itu udah siklusnya memang begitu ya. Jadi zaman semakin ke sini semakin berkembang, termasuk produk juga semakin berkembang. Mungkin dulu yang namanya laptop itu tebelnya maaf, kita ambil contoh Al-Quran besar segini. Semakin ke sini semakin tipis. Bahkan ada yang terbaru sangat tipis kayak berapa senti lah, nggak nyampe 1 senti, mungkin setengah senti juga, ada setengah senti, itu kan tipis. Itu karena apa? Inovasi produk semakin berkembang. Dan masing-masing fasenya ada usianya, ya.
Ada nilai plus dan nilai kelemahan dan kelebihan dan kelemahannya. Mungkin dulu televisi itu besarnya segede gaban ya, gaban tahu. Jadi TV ini tabungnya ke belakangnya besar, jadi makan tempat. Semakin ke sini TV semakin tipis dan bisa dipasang di dinding, jadi tidak makan tempat. Itulah inovasi creativity dari istilahnya para entrepreneur yang memang apalagi tadi teknologi mendukung ya. Tapi kalau yang dulu mungkin kuat. Ya dalam arti kuat di sini ya kalau lampu aja lampu, mungkin teman-teman bohlam lampu. Itu kalau dulu kan kalau kebakar kadang-kadang digini-gini nyala lagi, yang penting yang bawa dalamnya masih nempel itu. Sekarang kan udah modelnya model apa? eh, jadi yang sekali pakai itu, gitu ya. Contohnya kalau di jalan-jalan di gang-gang itu ada lampu yang LED itu kan satu sekali pakai. Kalau udah kebakar ya harus diganti. Itu nilai ekonomisnya di situ dijelaskan bahwa ini kekuatannya hanya 1 tahun. Ya, kalau tidak jatuh dan tidak kena apa itu 1 tahun pasti harus diganti. Ya minimal mungkin dari LED itu ada taruhlah ada 20 lampu, mungkin ada 5 atau 10 yang mati. Tapi kan orang udah males ngambilinya ya. Jadi harus diganti. Itu contoh. Contoh bahwa produk memiliki usia atau umur atau mempunyai siklus kehidupan produk. Silakan ada yang ditanyakan sampai di sini. Tinggal ada waktu 5 menit lagi buat kita diskusi. Izin bertanya, Pak. Oh, silakan Emerald, ada yang ditanyakan apa? Jadi produk itu kalau sudah menurun produksinya atau penjualannya lebih baik diinovasi atau kita ganti dengan produk yang baru, Pak? Ada 2. Kalau kita pengen menekan biaya, itu inovasi. Jadi produk itu masih tetap yang itu diinovasi. Mungkin dari kalau kita ambil contoh apa ya elektronik lah. Mungkin dari produk yang lama itu ada beberapa yang masih kepake, sehingga tidak harus dari awal. Itu akan menekan biaya. Tapi kalau kita ambil sikapnya membuat atau menciptakan yang baru, ya itu pasti biayanya mahal. Harus ada analisis lagi, studi kelayakan bisnis lagi kan. Terus ada perkenalan produk. Kalau sudah produknya sudah ada dengan yang baru, itu perkenalannya beda. Mungkin kalau yang lama tapi diinovasi ada perbandingan. Kalau dulu kulkas ini begini Bu, gitu ya. Ini akan memakan biaya waktu atau biaya listrik yang besar. Tapi ini ada produk baru sama mereknya, tapi ini ada dikasih alat supaya si watt itu jadi kecil atau bisa menekan atau rendah wattnya. Nah, itu kan inovasi namanya. Tapi kalau kita langsung menciptakan dari awal, yang langsung taruhlah membuat watt itu atau produk yang baru, ya kita harus mencari lagi data atau mempromosikan lagi, dianalisis lagi, itu memerlukan waktu dan biaya. Jadi alangkah bagusnya karena produk itu udah dikenal orang, ya kayak Aqua udah dikenal orang, ya udah tinggal kita inovasi aja, baik itu bentuknya, kemasannya, gitu ya, atau brandnya, brand amati gambar-gambarnya. Kalau brand tetap Aqua, cuman gambarnya ada yang lebih menarik. Mungkin sekarang lagi zaman Piala Dunia, ya itu orang yang punya inovasi pasti berpikir
Gimana caranya supaya laku? Ya pakailah logo Piala Dunia gitu. Ya, minuman pakai gambar orang Piala Dunia. Itu pasti itu suatu contoh inovasi. Tapi kalau kita dari awal itu pasti biayanya besar, ya. Jadi lebih condongnya kalau tadi Emerald nanya, ya bagusnya diinovasi. Kenapa? Karena masyarakat sudah mengenal. Tujuannya diinovasi supaya yang tadinya udah decline, udah turun, akan meningkat lagi sampai ke maturity lagi. Nanti turun lagi, inovasi lagi. Coba aja kendaraan lihat dari mulai zaman dulu itu sampai sekarang kendaraan semakin ke sini semakin bagus, ada inovasi, semakin irit. Nah, itu salah satu contoh yang mau menginovasi produk. Ya, jadi kalau kita berkaitan dengan biaya biar bisa menekan biaya ya inovasi aja. Tetap produk itu digunakan tapi inovasi. Misalkan bentuknya kek atau gambarnya kek ya itu akan lebih mudah. Itu mungkin Emerald, ada yang lain? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan, yang lain yang akan ditanyakan atau akan bertanya, diskusi boleh. Nanti materi akan saya share di grup. Kalau saya masuk ke grup jadi grup, kalau enggak saya lewat ke Pak Reja mungkin. Nah ini udah 1 menit, silakan di menit terakhir kalau tidak ada yang tanyakan ditutup lagi. Tadi yang buka Emerald, kalau mau nutup Emerald lagi boleh. Biar kita sama-sama tetap diberikan kesehatan yang banyak. Silakan. Terima kasih Pak Gumilang atas materi yang diberikan malam ini. Semoga materi yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Untuk perkuliahan malam ini kita akhiri dengan berdoa kembali. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillah. Siratal ladzina. Selesai. Oke, mungkin materi dari saya cukup sampai sini dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada materi-materi yang masih teman-teman bikin teman-teman mengganjal, silakan tanya, bisa lewat WA atau bisa pertemuan berikutnya. Kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar ya saya mohon maaf. Sekali lagi, sehat selalu, sampai ketemu di MK atau di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak materinya.